It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Halo semua, kali ini kita akan membahas bab 9, yaitu penetapan produk unggul dan manajemen inovasi. Let's go! Yang pertama adalah manajemen inovasi. Manajemen inovasi sangat penting untuk pertumbuhan perusahaan dan daya saing di pasar. Perusahaan seperti Apple dan Google adalah contoh sukses dalam mengelola inovasi. Sejak didirikan pada tahun 1970-an, Apple terus mengembangkan produk inovasi seperti iPad, iPhone, iPod, iWatch, dan lainnya. Setelah meninggalnya Steve Jobs, Apple diperkirakan akan meluncurkan iCar sebagai produk baru. Wow! Google juga terus menghadirkan layanan unik dalam mesin pencarian dan berbagai layanan lainnya di internet. Wirausaha memerlukan manajemen inovasi untuk mengatur banyak ide kreatif yang muncul. Ide-ide tersebut harus disusun secara sistematis agar sesuai dengan pengembangan usaha. Perlu diingat bahwa dari 1000 ide yang brilian, mungkin hanya satu yang menjadi inovatif. Untuk menghasilkan berbagai produk diperkirakan manajemen inovasi yang baik agar ide tidak menumpuk dan terlambat diluncurkan. Kesalahan dalam meluncurkan produk dapat menyebabkan kehilangan pendapatan dan daya saing. Wirausaha baru, terutama mahasiswa seperti kita, perlu memahami perjalanan manajemen inovasi perusahaan unggul dan pesaing. Generasi model inovasi telah mengalami perubahan yang signifikan sepanjang abad ke-20-an. Selanjutnya, berbagai contoh penemuan yang mendunia. Contoh penemuan yang mendunia mencerminkan berbagai generasi inovasi. Ballpoint pen diciptakan oleh Ladislaw dan Craig Biro pada tahun 1938. Blaster ditemukan oleh Earl Dixon untuk membantu istrinya yang sedang terluka di dapur. Coca-Cola diciptakan oleh Dr. John Pemberton pada tahun 1886 sebagai tonik stimulan saraf. Biskuit anjing awalnya dibuat oleh F.H. Bennett dan dipasarkan oleh National Biscuit Company pada tahun 1931. Gitar listrik pertama yang diproduksi secara massal dikembangkan oleh Leo Fender pada tahun 1948. Frisbee diciptakan oleh William Morrison dan Warren Francis Ward pada tahun 1948. Transplantasi jantung pertama dilakukan oleh Christian Barnett pada tahun 1967. Selanjutnya, ada insulin ditemukan oleh tim peneliti di University of Toronto pada tahun 1921 mengubah banyak hidup pasien diabetes. Internet dimulai sebagai ARPANET oleh Departemen Pertahanan Amerika. Pada tahun 1960, liquid paper diciptakan oleh Ben Smith pada tahun 1950-an untuk menutupi kesalahan ketik. Trampolin pertama kali dipromosikan oleh George Nissen, terinspirasi dari pertunjukan sirkus. Vaseline ditemukan oleh Robert Jessup pada tahun 1859 setelah mengelola bahan dari ring minyak. Velcro diciptakan oleh George de Mestral pada tahun 1960-an setelah terinspirasi dari alam. Virtual reality mulai dikembangkan pada tahun 1950-an dan digunakan dalam pelatihan militer pada tahun 1980-an. Seleksi barang dan jasa, keputusan produk sangat fundamental dan memiliki implikasi besar pada fungsi operasional perusahaan. Memilih produk yang tepat dapat memengaruhi biaya, desain, dan proses yang digunakan. Mengembangkan produk berarti memenuhi kebutuhan konsumen dan menghasilkan kualitas yang baik. Yang terakhir adalah Quality Function Deployment, QFD. Quality Function Deployment, QFD, adalah metode untuk menentukan keinginan pelanggan dan menerjemahkannya menjadi atribut produk. QFD fokus pada kepuasan konsumen sebagai kunci sukses dalam menguasai pasar. Tahapan pertama dalam QFD adalah membuat matrik kebutuhan pelanggan untuk mengumpulkan dan menyusun data kualitatif. Tahap kedua adalah matrik perencanaan yang bertujuan untuk mengukur kebutuhan pelanggan dan menetapkan tujuan performansi. Tahapan ketiga adalah respon teknis, di mana kebutuhan konsumen diubah menjadi data teknis. Tahapan keempat ialah menentukan hubungan antara respon teknis dan kebutuhan pelanggan. Kelima adalah korelasi teknis yang memetakan hubungan antara karakteristik kualitas. Dan yang terakhir ialah benchmarking dan penetapan target untuk menentukan fokus respon teknis. Coffee tastes